Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya tak lupa selawat beserta salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nisa'ul Mutmainnah, Santi Oktavia, Zikra Hanum, dan saya sendiri Emir Syed Almi akan menyajikan materi tentang pengertian silabus pembelajaran, prinsip pengembangan silabus, dan tahap pengembangan silabus. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu kita persilahkan kepada Nisa'ul Mutmainnah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nisa'ul Mutmainnah dengan NIM 20129011 akan menjelaskan mengenai pengertian silabus pembelajaran. Nah, silabus merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan oleh seorang pendidik pada setiap jenjang pendidikan tertentu yang bersifat sistematis, efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Di dalam silabus tersebut terdapat beberapa komponen yang memuat kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, cara penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Menurut Aisyah, pada tahun 2011 dikutip dari Abdul Majid mengatakan bahwa silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar pada materi pelajaran jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dan seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri-ciri dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, begitu juga menurut biasa pada tahun 2016 menyebutkan bahwa silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, indikator dari pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, menurut BSNP pada tahun 2016, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan dan alat belajar. Sedangkan menurut kurikulum 2011, silabus merupakan jabaran standar isi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, waktu yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, pengalaman belajar yang bisa diselenggarakan oleh guru untuk peserta didik, penilaian untuk kompetensi dasar dan indikatornya, serta sumber belajar yang disarankan. Dengan demikian, silabus merupakan jabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Baiklah, terima kasih kepada baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nisa'ul Mutmainnah. Selanjutnya, pemateri selanjutnya kita persilahkan kepada Santi Oktavia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Santi Oktavia, NIM 20129073, akan menjelaskan materi tentang prinsip pengembangan silabus. Nah, untuk memperoleh silabus sebuah mata pelajaran tertentu,
yang baik dalam pengembangannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, secara relevan, yang artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, secara sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, waktu, dan sumber belajar saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang keempat, secara konsistensi, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Nah, selanjutnya yang kelima, memadai, yaitu cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, secara aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian mempertimbangkan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, secara fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh. Artinya, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, proses penilaiannya dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Dan yang kesembilan, efektif. Artinya, silabus yang efektif adalah yang dapat diwujudkan dalam pembelajaran di kelas. Keefektifan silabus dapat dilihat dari kesenjangan yang terjadi antara silabus yang dapat dilaksanakan dalam pembelajaran. Oleh karenanya, ketika pengembangan silabus, guru atau pengembang silabus harus membayangkan situasi nyata di kelas agar kendala-kendala yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sehingga tidak terjadi kesenjangan terlalu lebar. Nah, sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional tentang pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, pengembangan silabus harus mempertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama, secara ilmiah. Artinya, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, secara relevan. Artinya, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, secara sistematis, yaitu komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, secara konsisten, artinya komponen di dalam silabus nampak hubungan yang konsisten. Yang kelima, secara memadai, artinya cakupan komponen silabus cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, secara aktual dan kontekstual. Artinya bahwa cakupan komponen silabus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir. Yang ketujuh, secara fleksibel. Artinya komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, menyeluruh. Artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bella, terima kasih kita ucapkan kepada Santi Octavia. Selanjutnya kita persilahkan kepada Zikra Hanum. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai tahapan pengembangan silabus. Yang pertama yaitu menurut Arich Lewy pada tahun 1977 mengatakan proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang dikutip dalam buku dasar pengembangan kurikulum karya Burhan Nurgianto, terdiri dari penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba, dan revisi,
uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu kurikulum. Penjelasan dari 6 tahap pengembangan kurikulum menurut Arich Lewy sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum adalah merumuskan tujuan kurikulum secara umum. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum menyusun perencanaan kurikulum, dimulai dari perencanaan umum atau silabus sampai dengan perencanaan khusus atau RPP dalam berbagai kegiatan atau ekstrakurikuler maupun kokurikuler, sesuai dengan organisasi kurikulum yang diinginkan. Yang ketiga yaitu perencanaan yang sudah disusun kemudian diuji coba. Pengembangan kurikulum melakukan observasi secara langsung di kelas dan meminta pendapat peserta didik mengenai kegiatan pembelajaran dengan kurikulum baru yang telah diikuti. Yang keempat yaitu kemudian dilakukan kembali uji lapangan yang lebih luas yang hampir mirip dengan situasi sebenarnya. Yang kelima, setelah dilakukan uji lapangan, kemudian dilaksanakan pelatihan untuk kepala sekolah dan guru secara bertahap. Yang keenam, selanjutnya kurikulum dilaksanakan seluruh sekolah di berbagai wilayah dalam suatu negara secara uniform. Lanjut, yang kedua, model administratif. Yang pertama yaitu pengembangan dengan model administratif dilakukan dengan administrator pendidikan yang membentuk suatu tim pengarahan pengembangan kurikulum. Model administrasi ini sering pula disebut sebagai model garis. Yang kedua yaitu kemudian membentuk tim pengarahan yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan pengajar. Tim pengarahan memiliki tugas untuk merencanakan, memberikan pengarahan, dan merumuskan filsafat dan tujuan umum pendidikan. Selanjutnya, tim pengarah membentuk kelompok kerja untuk menyusun tujuan pendidikan, rencana pengajaran, dan kegiatan pembelajaran. Hasil kerja kelompok tersebut direvisi oleh tim pengarah dan dilakukan uji coba. Kegiatan uji coba bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas dan kelayakannya. Tim pengarah menelaah dan mengevaluasi uji coba rancangan kurikulum, kemudian memutuskan pelaksanaannya. Pengembangan kurikulum model administratif tersebut dapat dilaksanakan pada negara yang dengan sistem karena model ini dari pusat ke bawah. Tahapan yang ketiga yaitu menurut Taylor. Tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan, mulai dari menentukan tujuan hingga penilaian. Yang pertama, menentukan tujuan pengembangan kurikulum. Tahapan yang harus dilakukan pertama yaitu menentukan tujuan dari pengembangan kurikulum, arah dan sasaran pencapaian pendidikan. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar siswa. Setelah menentukan tujuan, kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan penentuan pengalaman belajar atau learning experience. Pengalaman belajar merupakan kegiatan interaksi siswa dengan lingkungan. Pengalaman belajar siswa dapat ditemui dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip dalam menentukan pengalaman belajar, yaitu pengalaman disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Setiap pengalaman harus memuaskan siswa. Siswa terlibat dalam perencanaan pengalaman belajar dan dalam pengalaman belajar siswa. Ketiga, yaitu pengorganisasian pengalaman belajar. Pengorganisasian ini dibagi menjadi 2 jenis. Untuk pengorganisasian secara vertikal, suatu kajian ilmu. Sedangkan secara horizontal, beberapa bidang penilaian tujuan belajar sebagai komponen yang masuk model Rogers. Terdapat tahap pengembangan kurikulum dengan model Rogers. Yang pertama, tahap memilih target yang akan ikut serta dalam kelompok intensif dari sistem pendidikan. Yang kedua, selanjutnya guru berpartisipasi dalam pengalaman guru. Yang ketiga, dibutuhkan pula
partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Akan tetapi, dalam tahapan model ini tidak semua orang tua ikut serta dalam menyusun kurikulum. Proses pengembangan kurikulum dengan model Rogers lebih memperhatikan subjek yang berpengaruh dalam pelaksanaan kurikulum. Yang kelima yaitu menurut BICOM. Ada 5 tahapan dalam pengembangan suatu kurikulum. Yang pertama, menetapkan lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, seperti sekolah, kecamatan. Tahapan lingkup wilayah ini ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu setelah menetapkan lingkup wilayah, kemudian menetapkan personalia, yaitu pihak yang ikut dalam proses pengembangan kurikulum. Menurut BICOM, pihak tersebut antara lain para ahli pendidikan atau ahli kurikulum yang berada di tingkat pusat, perguruan tinggi, dan sekolah. Selain itu juga para profesional dalam sistem pendidikan serta tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu melibatkan para ahli dan tokoh pendidikan yang berpengaruh pada pengembangan kurikulum, baik secara langsung maupun tidak. Yang keempat yaitu organisasi dan prosedur mengembangkan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Selanjutnya, mengimplementasikan kurikulum dan mengevaluasi. Tahapan terakhir yaitu yang kelima menurut Taba, proses pengembangan kurikulum menurut Taba dapat dilakukan dengan 5 langkah. Yang pertama, dengan mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Di dalam unit ini diadakan studi yang seksama tentang hubungan antara teori dan praktik. Yang kedua, selanjutnya menguji unit eksperimen. Kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya pada kelas eksperimen, tetapi diuji coba juga pada kelas atau tempat lain, sehingga dapat diketahui tingkat validitas dan juga dapat memperoleh data untuk penyempurnaan. Yang ketiga yaitu data yang diperoleh dari tahapan pengujian kemudian digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Selain melakukan revisi atau perbaikan juga diadakan konsolidasi. Yang keempat itu setelah melakukan kegiatan revisi dan konsolidasi, kemudian mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima yaitu kemudian kurikulum baru diterapkan pada daerah yang lebih luas, tidak hanya sekolah yang digunakan untuk eksperimen. Sehingga dengan langkah ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan pendidik, fasilitas, hingga pembiayaan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ada wacu kalau ada kawan yang gara-gara itu jauh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zikra Hanum, dan itulah pemaparan materi dari kelompok 7. Sekian dari kami, salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.